Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketum Kebanggaan kita sekalian, Mas Ahaye. Alhamdulillah hari ini saya, Agung Budi Santoso, anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Kota Bandung Kota Cimahi, melaporkan bahwa kegiatan hari ini adalah kita jaring aspirasi dengan komunitas ojek di Ujung Berung yang diketuai oleh Bang Badui yang sebelah kanan saya, dan saya didampingi oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung, Kang Entang. Dan pada hari ini juga ada kunjungan dari adik-adik mahasiswa Visipol UI dari jurusan Ilmu Politik yang ingin melihat secara langsung kegiatan anggota DPR di Dapil. Jadi mereka kemarin sudah mendapat, saya sudah memberikan kuliah tamu untuk kegiatan DPR. Sekarang mereka kami ajak, saya mengundang mereka ke Dapil untuk melihat secara langsung. Karena jangan sampai nanti mereka hanya mengira anggota DPR hanya bekerja di kantor saja. Tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar kantor, termasuk di daerah pemilihan. Setelah ini kami akan meninjau pelaksanaan program BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya yang kami usulkan di 2020 yang lalu, turun hari ini di Kelurahan Pasir Biru. Mudah-mudahan itu menjadi berkah dan manfaat bagi kita dan masyarakat di Pasir Biru. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, itu kami mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam sebuah acara yang insya Allah membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Kang Agung Budi Santoso, salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang saat ini mengemban amanah sebagai anggota DPR RI, sebagai wakil rakyat, merepresentasi masyarakat yang ada di Dapil Jabar 1, berarti meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Terima kasih Kang ABS atas inisiatif dan kepeduliannya. Bukan hanya hari ini, tetapi saya ikuti terus setiap saat Kang ABS tidak hanya tadi disampaikan berkantor di Senayan. Tentu banyak hal yang harus menjadi prioritas isu-isu kebangsaan lainnya, tetapi selalu berupaya untuk turun ke lapangan dan memberikan perhatian termasuk solusi untuk masyarakat di sekitar Kota Bandung maupun Kota Cimahi. Saya juga menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC Kota Bandung, Kang Entang Suryaman, beserta jajaran pengurus serta seluruh kader yang ada di Kota Bandung. Tentu pada kesempatan yang baik ini pula saya senang sekali bisa menyapa walaupun secara virtual. Sebenarnya sudah kangen rindu untuk bisa datang kembali ke Kota Bandung, kota spesial yang selalu menyimpan kenangan bagi saya dan keluarga. Tentu dengan menyapa virtual ini, saya berharap bisa menyambung silaturahim dengan warga Kota Bandung. Dan spesial, tadi disampaikan oleh Kang ABS, ada adik-adik mahasiswi dari Universitas Indonesia, betul ya? Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ada 10 orang nih. Oke. Ini mahasiswa tingkat berapa? Tingkat 7, Pak. Tingkat 7? Oke. Visipol ya? Halo?
Oh, semester 7 ya, semester 7 dari Visipol. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari UI yang berkenan juga bergabung dengan kegiatan Partai Demokrat. Kemarin atau 2 hari yang lalu tepatnya pada tanggal 9 September, Partai Demokrat memperingati 2 dekade sejak didirikannya pada tahun 2001. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semangat atau tema besar yang kami usung dalam memperingati 20 tahun Partai Demokrat tersebut adalah Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Ini merupakan manifestasi dari semangat didirikannya Partai Demokrat 20 tahun yang lalu, di mana kita ingin hadir menjadi salah satu elemen bangsa, menjadi pilar demokrasi yang juga selalu mengusung dan memperjuangkan program-program yang pro rakyat. Tidak ingin hanya menjadi jargon, kami ingin benar-benar membuktikan bahwa setiap saat Partai Demokrat dalam segala situasi berupaya untuk lebih dekat dengan masyarakat di sekitar kita. Terutama saat ini di masa pandemi COVID-19, kita tahu masih mengancam kesehatan masyarakat dan tekanan serta permasalahan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi ini juga berkepanjangan dan menyisakan banyak sekali ketidakpastian. Misalnya para pelaku UMKM. Beberapa bulan yang lalu saya sempat berkunjung ke dapilnya Kang ABS juga di Kota Cimahi, menyapa para pelaku UMKM, juga komunitas buruh, serikat buruh yang sangat terdampak pandemi COVID-19 ini. Padahal kita tahu UMKM itu merupakan rumah bagi 90% tenaga kerja di Indonesia. Jumlahnya besar, jadi berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi rakyat. Tetapi sekali lagi di masa pandemi ini justru UMKM yang sangat terpukul dari sisi penjualannya. Mengapa? Karena daya beli masyarakat yang lesu, konsumsi rumah tangga juga belum pulih, ditambah dengan kebijakan pembatasan sosial yang kita tahu juga akhirnya sangat berdampak pada UMKM kita. Oleh karena itu, Partai Demokrat harus selalu hadir untuk bisa memberikan perhatian, bantuan, dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM tadi. Kemudian, semua gerakan yang kita lakukan sejak awal COVID tahun lalu, alhamdulillah bisa dilanjutkan di bulan bakti Partai Demokrat dalam rangka memperingati 2 dekade Demokrat kemarin, dan masih berlangsung sampai dengan akhir September nanti. Di antaranya ada kegiatan vaksinasi, kemudian juga pembagian sembako seperti yang dilakukan oleh Kang ABS dan teman-teman lainnya, termasuk juga bantuan kepada komunitas ojek pangkalan ya, tadi sudah hadir juga bersama kita, dan ada kegiatan bedah rumah di daerah Pesanggerahan dan Pasir Biru. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan ini bisa mengurangi beban masyarakat, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan, tetapi atas kepedulian dan niat tulus dari seluruh kader Partai Demokrat, saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Adik-adik mahasiswa bisa melihat bahwa inilah kegiatan Partai Demokrat, jadi bukan selalu kegiatan politik itu yang serba dengan kekisruhan yang sering dipertontonkan di media. Selalu seolah-olah hanya dihadap-hadapkan antara kepentingan satu partai dengan partai lainnya, antara satu politisi dengan politisi lainnya. Tetapi sebenarnya banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh para politisi. Dan dengan demikian saya juga mengajak generasi muda Indonesia, para mahasiswa untuk terus peduli dan bahkan bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Mengapa? Karena segala sesuatunya diawali dan diakhiri melalui proses politik. Baik itu di tingkat eksekutif
maupun legislatif. Semua memiliki peran yang penting. Dan kami dari partai politik memiliki kewajiban moral untuk menyiapkan kader-kader terbaik yang pada akhirnya siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin, baik pemimpin di tingkat nasional maupun pemimpin di tingkat daerah, termasuk para wakil rakyat, baik di DPR RI maupun DPRD provinsi serta kabupaten dan kota. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik. Politisi harus memiliki kapasitas, intelektualitas, tapi juga integritas. Karena pada akhirnya kita harus melayani atau siap melayani masyarakat di mana kita berada. Itulah kontribusi yang bisa diberikan oleh partai politik. Kami mohon doa restunya dari semua. Semoga Partai Demokrat ke depan bisa semakin baik, bisa semakin berkontribusi, dan bisa semakin dekat mencintai dan juga dicintai oleh rakyat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kang ABS dan seluruh kader Partai Demokrat yang ada di Dapil Jabar 1. Semoga tidak lama saya bisa kembali turun ke lapangan dan menyapa secara langsung masyarakat kita. Begitu Kang ABS yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang disampaikan lagi. Silakan. Siap, terima kasih Tom. Terima kasih arahannya dan kami memadomi apa yang disampaikan Ketum kepada kami selaku anggota DPR RI dan kami tidak lanjuti dengan kegiatan di lapangan. Insyaallah dengan bimbingan Ketum dan kerja keras kita semua, kita kembali bisa meraih kejayaan di masa-masa mendatang itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat bertemu lewat media. Kebetulan saya kan tim dari Ojek Online. Mungkin kali ini ada Rino dari Tuhan Yang Maha Kuasa bisa bertemu tatap muka walaupun dari jauh. Kabarnya Pak Hai? Sampai saat ini kabarnya gimana? Iya. Alhamdulillah sehat Kang. Kumaha damang? Alhamdulillah damang Kang Ahai. Mohon aduh alhamdulillah. Salam kanggo Bapak SBY sekeluarga dari Opang Ojek Pangkalan Ujung Berung. Ujung Berung ya. Iya nanti saya sampaikan. Terima kasih Kang. Ya mungkin kami segenap dari Ojek dan mengharapkan langkah ke depan barangkali tinggal hitung tahun Pak menjelang 2004 ya 2008 2024 tadi maaf Pak Hai ya maaf sekali. Yang pertama saya menanyakan dan lagi pesan sampai hari ini baru bertatap muka lewat media. Satu saat kalau pergi ke Cimahi jangan lupa mampir di Pangkalan Ojek dan ya Pak biar kenal semua berhadapan tatap muka. Karena Insya Allah. Oh, mohon saya maaf lupa sebentar, Pak Hai. Nama saya Suryo. Ya, Suryo. Iya. Tapi kebetulan bukan orang Jawa, Pak. Asli orang Ujung Berung. Ya. Harusnya mah Surya atau harusnya? Ya, itu dari kakek nenek mungkin udah dari sananya, Pak. Yang kedua, saya menanyakan selamat. Pertama, salam kenal, salam sayang dari jauh. Juga selamat berulang tahun bagi Demokrat yang ke-20. Mudah-mudahan para stafnya, jajarannya dari atas sampai bawah sehat semua, Pak. Terima kasih. Yang keduanya, ucapan terima kasih atas bansos ini, tapi habis gimana katanya belum kebagian semua, Pak. Jujur aja ya. Kasih, Pak. Karena di sini ada 334 anggota. Nah, gitu. Oke, langsung dilaporkan ke Kang ABS ya, Kang ABS nanti. Mungkin selanjutnya tidak lupa kami ucapkan juga kepada para stafnya. Kebetulan Kang Tang tetangga sebelah, tapi orang Nagrok Kang Tang atau staf penaknya di Nagrok. Alhamdulillah. Yaitu mungkin salah satunya harapan kedepannya tidak lain tidak bukan mengharapkan apapun jenis yang positif tentang kebijakan dari pemerintah untuk warga-warga kecil kayak kami ini Pak Hai. Permintaannya sederhana Pak, ya. Ekonomi terutama Pak, ya. Ekonomi jangan sampai
harta sandal pangan jangan terlalu mahal Pak. Apalagi sekarang lagi sepi, anak sekolah diliburkan, pekerja pajak yang kena PHK, akhirnya untuk masih bisa ngojek Pak, walaupun penumpangnya ya itu aja Pak, langka. Itu mungkin dari saya. Insya Allah 2024 saya dukung, apalagi Pak Hai. Ya, mungkin sedikit Pak Hai bisa pantun, boleh? Boleh. Daerah Ujung Berung termasuk Jawa Barat. Ojek Angkutan Ujung Berung mendukung program Demokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Suryo, luar biasa. Makasih sekali. Insya Allah kita akan terus memperjuangkan tadi ya, untuk membantu masyarakat, ekonomi rakyat. Banyak yang saat ini memang di PHK, dirumahkan, kemudian juga tentunya sangat berdampak pada penghasilan dan pendapatan keluarga. Sabar, tegar, kita terus berjuang bersama-sama, sesuai dengan semboyan kita, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Mudah-mudahan bisa kita segera keluar dari krisis ini dan kembali meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu, Kang ABS. Selamat siang atau pagi nih? Siang. Selamat siang, Pak. Pertama-tama mungkin kita berterima kasih, kita semua sudah sehat ya walaupun online begini. Mungkin kalau dari mahasiswa, terima kasih atas kesempatannya. Selama ini kan kita belajar dari kelas secara teori, dan ini mungkin pertama kalinya mungkin dari beberapa dari kami datang langsung melihat bagaimana warga yang sebelumnya kami belajar dari berita, sekarang kami melihat langsung ya Pak. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih atas kesempatannya, dan semoga mungkin sebagai mahasiswa kita cuma bisa berpesan apapun yang dilakukan, semoga semuanya lebih kebaikan Indonesia. Oke, terima kasih. Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, politik terlalu penting untuk diserahkan kepada mereka yang tidak memiliki kapasitas dan integritas. Karena kita tahu negara ini adalah negara besar, negara majemuk yang begitu kompleks dan memiliki berbagai tantangan tapi juga peluangnya tersendiri. Kita punya cita-cita besar, cita-cita lintas generasi agar Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045 di abad 21 ini. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia harus benar-benar memiliki keingintahuan dan juga keinginan untuk terus berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kalau yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang pintar-pintar menjauhi politik, jangan salahkan, jangan juga kita menyesal jika kemudian politik dan negara ini dikuasai oleh mereka yang tidak baik, yang tidak punya kapasitas, dan tidak punya integritas, apalagi yang jahat. Oleh karena itu, kita yang memiliki keterpanggilan, teman-teman sudah memilih jalur Visipol misalnya. Tentu tidak harus menjadi politisi yang benar-benar terjun langsung secara praktis ya, masuk ke dalam partai politik. Tetapi ini semua harus kita pikirkan bersama. Pada akhirnya kita ingin membangun generasi bangsa yang siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Adik-adik usianya mungkin sekarang 18, 19, 20 tahun. 20 tahun kemudian atau 21 kemudian kalau kita 24 tahun kemudian kalau kita berharap Indonesia emas 2045, berarti adik-adik seusia saya sekarang. Pada akhirnya adik-adiklah, generasi adik-adiklah yang akan memimpin kita semua, yang akan mengawaki Indonesia. Jadi bersiaplah untuk menjemput peluang dan tantangan zaman tersebut. Itu saja pesan dari saya. Terakhir, Kang ABS, terima kasih sekali lagi. Setelah ini saya akan melanjutkan kegiatan. Saya mohon diri, sampai ketemu di waktu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk keluarga, salam untuk masyarakat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.